Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang manajemen pembiayaan dengan topik pembahasan fungsi dan tujuan dan jenis-jenis pembiayaan syariah. Nah, sebelum kita melanjutkan materi ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dea Fadila, kelas 3 PKD 3, jurusan akuntansi, prodi perbankan dan keuangan digital, dengan nomor absen 08 dan NIM 962020062. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi pembiayaan syariah. Jika fungsi bank konvensional ada sebagai intermediary, yaitu penghubung antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Selain menjalankan fungsi jasa keuangan, akan tetapi bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional. Berikut ini adalah fungsi-fungsi dari pembiayaan syariah. Yang pertama, kita akan bahas tentang fungsi pembiayaan syariah yang pertama itu manajemen investasi. Artinya bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Yang kedua adalah investor. Bank-bank Islam telah menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut. Dana pemilik bank maupun dana rekening investasi dengan jenis pola investasi yang sesuai dengan syariah. Nah, yang fungsi ketiga yaitu jasa keuangan. Bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan clearing, transfer, inkaso, pembayaran gaji, dan lain-lain. Hanya saja yang dapat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar. Yang fungsi keempat adalah fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana card atau pinjaman kebajikan atau zakat, dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, pembiayaan juga berfungsi sebagai yang pertama, meningkatkan utility atau daya guna modal dan barang. Artinya, meningkatkan daya guna barang dengan bantuan pembiayaan bank yang dapat memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi, sehingga harga dari bahan tersebut dapat meningkat. Yang kedua, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Artinya, meningkatkan peredaran dan pembiayaan yang disalurkan melalui via rekening-rekening, koran, maka pengguna dapat menciptakan bertambahnya peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilet giro, wesel, promes, dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu menimbulkan gairah usaha masyarakat. Menimbulkan kesenangan dalam perusahaan, pengusaha akan selalu berhubungan baik dengan bank agar memperoleh bantuan permodalan untuk meningkatkan usahanya. Permintaan dan penawaran, maka akan segala macam dan ragam dalam usaha apapun, permintaan akan terus bertambah jika masyarakat telah mulai melakukan penawaran. Selanjutnya ada alat stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi dasarnya pun diarahkan pada usaha-usaha perusahaan antara lain pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat. Yang kelima, jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional, pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor yang akan menghasilkan pertambahan devisa negara sebagai alat hubung ekonomi internasional. Yang terakhir ada alat hubungan internasional seperti negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya. Demi persahabatan antar negara, banyak yang memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Tujuan pembiayaan syariah. Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam,
Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan. Selanjutnya ada analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan adalah akan menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini, bank dapat memberikan tinggi rendahnya resiko yang akan ditanggung. Demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut, atau diluluskan. Di sini ada pendekatan analisis pembiayaan yang terdiri dari 5 poin. Yang poin pertama, pendekatan jaminan. Artinya, bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam. Yang poin kedua yaitu pendekatan karakter. Nah, artinya bank mencermati atau menganalisis secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah. Yang ketiga ada pendekatan kemampuan pelunasan. Artinya, bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil. Yang poin keempat ada pendekatan studi kelayakan. Artinya, bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam. Yang kelima yaitu pendekatan fungsi-fungsi bank. Artinya, bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediari keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan yang terdiri dari yang pertama, menurut tujuan penggunaannya, yang terbagi menjadi dua, yaitu pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk keperluan atau konsumsi, baik konsumsi pribadi, perusahaan, umum, maupun konsumsi pemerintah. Yang kedua, pembiayaan komersional, yakni pembiayaan yang diberikan dengan tujuan penggunaannya untuk mengembangkan usaha tertentu. Jenis pembiayaan komersial ini dapat digolongkan atas pembiayaan modal kerja dan pembiayaan modal investasi. Nah, selanjutnya dari poin kedua, yaitu menurut jangka waktunya. Pembiayaan menurut jangka waktu dikelompokkan atas yang pertama, pembiayaan jangka pendek atau short term, yaitu pembiayaan berdurasi waktu tidak lebih dari 1 tahun. Yang kedua ada pembiayaan jangka menengah atau intermediate term, yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun. Dan yang ketiga ada pembiayaan jangka panjang atau long term, yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun. Selanjutnya yang poin ketiga, yaitu menurut cara penarikannya yang terbagi menjadi 3, yaitu penarikan sekaligus, yaitu penarikan pembiayaannya dilakukan 1 kali sebesar plafon pembiayaan. Yang kedua ada penarikan bertahap, sesuai dengan jadwal yang ditentukan, yaitu penarikan pembiayaan yang akan dilakukan secara bertahap sesuai waktu yang disepakati atau sesuai pada tingkat penyelesaian proyek. Yang ketiga ada rekening koran atau revolving, yaitu penarikan sesuai kebutuhan nasabah. Poin keempat, yaitu menurut sifat penarikannya yang terbagi menjadi 2, yaitu pembiayaan langsung. Pembiayaannya ketika disetujui oleh perbankan dapat langsung digunakan oleh nasabah. Yang kedua ada pembiayaan tidak langsung, seperti pembiayaan yang belum dapat digunakan langsung oleh nasabah walaupun sudah disetujui oleh bank, misalnya bank garansi atau LC, atau yang diperpanjang letter of credit. Yang poin kelima ada menurut metode pembiayaan yang terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pembiayaan bilateral, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada 1 orang atau 1 perusahaan oleh suatu bank saja. Yang kedua ada pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh 2 orang atau lebih perbankan untuk membiayai suatu proyek. Yang poin keenam yaitu ada menurut akad, terbagi juga menjadi 2, yaitu pembiayaan dengan akad jual beli,
yaitu kesepakatan pembiayaan antara bank dengan nasabah berdasarkan pada prinsip jual beli. Kedua, ada pembiayaan dengan akad bagi hasil atau partnership, yaitu pembiayaannya bersifat penanaman modal yang didasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Untuk poin ketujuh, menurut cara pembayarannya terbagi menjadi dua, yaitu pembiayaan dengan pembayaran angsuran, dan kedua ada pembiayaan dengan pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo. Cukup sekian dari presentasi saya, dan saya juga minta maaf apabila dalam presentasi saya kali ini terjadi kesalahan kata atau kekurangan yang mengakibatkan para audiens merasa kurang bisa menelaah dari pemateri kali ini. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.